Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal ujian sekolah SMK tahun 2021 bagian kedua. Untuk soal yang pertama, seorang anak bermain tenis dengan bola bermassa 80 gram. Bola datang dengan kelajuan 60 mprs. Anak tersebut memukul balik dengan gaya 100 Newton. Raket menyentuh bola selama 0,04 sekon. Sebelum bola itu melesat, kecepatan bola adalah. Untuk menjawab, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui M sama dengan 80 gram. Jadikan kilogram menjadi 0,08 kilogram. Selanjutnya V1 sama dengan 60 mprs. Selanjutnya F sama dengan 100 Newton. Sedangkan T sama dengan 0,04 sekon. Yang ditanyakan adalah P2. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus perubahan momentum sama dengan impuls, di mana perubahan momentum itu rumusnya M dikali V1 dikurang V2, sedangkan impuls adalah F dikali T. Kemudian dimasukkan nilainya. M sama dengan 0,08 kg, V1 sama dengan 60 mprs, V2 yang dicari F sama dengan 100, T sama dengan 0,04. Kemudian diselesaikan. 0,08 dikali 60 hasilnya 4,8. 0,08 dikali V2 hasilnya 0,08 V2. 100 dikali 0,04 hasilnya 4. Kemudian yang 4 dipindahkan ke ruas kiri, positif menjadi negatif. Berarti 4,8 dikurang 4 sama dengan yang 0,08 pindah ke ruas kanan menjadi positif 0,08 V2. Jadi diselesaikan 4,8 dikurang 4 sama dengan 0,8 sama dengan 0,08 V2. 0,8 dibagi 0,08 sama dengan V2. 0,08 dibagi 0,08 hasilnya 10, jadi V2 sama dengan 10 mprs. Untuk soal selanjutnya, sebuah pompa hidrolik luas penampangnya masing-masing 50 cm² dan 250 cm². Jika pada penampang yang kecil ditekan dengan gaya sebesar 100 Newton, maka besar gaya yang akan dihasilkan pada penampang besar adalah. Tulis dulu diketahui. Diketahui A1 sama dengan 50 cm². Jadikan meter menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Kemudian A2 sama dengan 250 cm². Jadikan meter menjadi 25 kali 10 pangkat minus 3 meter kuadrat. Selanjutnya F1 sama dengan 100 Newton. Yang ditanyakan adalah F2. Jadi untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masukkan nilainya. F1 sama dengan 100, A1 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3, F2 yang ditanyakan A2 sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian dikali silang.
100 dikali 25 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan F2 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 3. Diselesaikan. 100 dikali 25 hasilnya 2500 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan F2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi F2 sama dengan 2500 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 3, hasilnya 500 Newton. 10 pangkat minus 3 nya mati, berarti 2500 per 5 hasilnya 500 Newton. Jadi besar gayanya menjadi 500 Newton. Untuk soal selanjutnya, sebuah pegas panjang mula-mula 80 cm. Oleh karena pegas ditarik dengan gaya 60 Newton, panjang pegas menjadi 120 cm. Tentukan konstanta pegas. Tulis diketahuinya X0 sama dengan 80 cm. 80 cm dijadikan meter menjadi 0,8 meter. X sama dengan 120 cm, jadikan meter menjadi 1,2 meter. Yang ditanyakan adalah kemudian F-nya sama dengan 60 Newton. Dicari dulu delta X. Delta X sama dengan X dikurang X0. Berarti 1,2 dikurang 0,8 hasilnya 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta pegas K. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. Masukkan nilainya. F sama dengan 60 Newton, K yang dicari, kemudian delta X sama dengan 0,4 meter. Jadi K sama dengan 60 Newton dibagi 0,4 meter, hasilnya 150 Newton per meter. Soal selanjutnya. Dua buah pegas disusun seri. Jika masing-masing pegas mempunyai konstanta sebesar 400 Newton per meter dan massa beban 5 kg, tentukan besar pertambahan panjangnya. Dulu yang diketahui, K1 sama dengan K2 nilainya 400 Newton per meter. Kemudian massa sama dengan 5 kg. Dari massanya dicari nilai F. F sama dengan W sama dengan M kali G. G ini adalah tetapan gravitasi, nilainya 10. Tetapan percepatan gravitasi ya, 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Yang ditanyakan adalah delta X. Maka dicari dulu konstanta gabungannya. Jadi karena tersusun seri, maka rumusnya adalah 1/Kp sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Selanjutnya dimasukkan nilainya. 1/Kp sama dengan 1/400 ditambah 1/400. Hasilnya 2/400. Jadi Kp sama dengan 400/2. Jadi nilainya Kp adalah 200 Newton per meter. Kemudian dimasukkan di rumus F sama dengan Kp kali delta X. F-nya 50, Kp 200 kali delta X yang dicari. Jadi delta X-nya sama dengan 50/200, hasilnya 0,25 meter. Jadi pertambahan panjangnya sebesar 25 meter. Yang selanjutnya, sebuah gabus terapung di puncak gelombang air laut yang jarak antara dua bukit gelombang terdekat 3 meter. Gabus berada di puncak lagi setelah 1 detik kemudian.
kecepatan rambat gelombang adalah, jadi seperti biasanya tulis dulu yang diketahui. Yang pertama diketahui adalah lambda atau panjang gelombang, yaitu 3 meter. Kemudian T atau periode, nilainya 1 detik atau 1 second. Yang ditanyakan adalah kecepatan rambat gelombang. Jadi untuk mencari, kita pakai rumus P sama dengan lambda per T. Langsung saja dimasukkan nilainya. Lambda sama dengan 3, T sama dengan 1. Jadi P sama dengan 3 per 1 sama dengan 3 meter per second. Jadi kecepatan rambat gelombang adalah 3 meter per second. Ya, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.